Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Perkenalkan kami dari SMK Negeri 1 Arjuna jurusan Teknik Ketenaga dan Listrikan. Izin untuk mewawancari Bapak ya Pak. Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Ayu Nur Fitriani dari kelas 11 Teknik Ketenaga Listrikan 1. Nama saya Nafal Duan Faris dari Teknik Ketenaga Listrikan 1. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Nah, perkenalkan nama saya Adrian Pusaputra dari bagian K3L dari PLN WPS Lawi. Saya Andi Davis Kurniawan bagian teknik WPS Lawi. Saya mau tanya Pak, apa saja layanan yang diberikan oleh PLN Lawi ini Pak? Layanan yang diberikan pada Lawi itu hampir semua kebutuhan masyarakat mengenai listrik hampir bisa dilayani semua, mulai dari pasang baru, perubahan daya, geser meter, geser tiang, intinya semua yang berhubungan dengan listrik bisa kami layani. Dan semuanya bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Iya, aplikasi PLN Mobile. Di situ juga ada nanti gangguan, keluhan bisa lewat aplikasi PLN Mobile semua. Ada yang mau ditanggapi dari tadi pasang baru, tambah daya. Kalau tambah daya itu kenapa ya Pak? Kenapa bisa tambah daya gitu? Faktornya yang mengaruhi bisa tambah daya itu? Ya, kalau tambah daya berarti daya listrik rumahnya kurang. Maksudnya daya listrik di rumah existing sekarang dayanya rata-rata memakai kan 900 watt ya. Misal mas-mas ini nambah peralatan elektronik baru, misalnya habis beli AC baru dengan daya 900 ternyata kurang. Nah, berarti kan harus dinaikkan dayanya. Daya satu tingkat di atas 900 watt itu kan ada daya 1300. Nah, kalau misalnya bayar tambah daya dari 900 watt ke 1300 watt itu bisa lewat aplikasi PLN Mobile itu sendiri. Apa saja Pak K3 yang berlaku untuk teknisi listrik? K3 yang berlaku di teknik listrik. Nah, jadi semua pekerjaan kami di PLN itu semuanya mengandung unsur K3. Jadi dari semua pekerjaan, jadi pekerjaan perbaikan listrik, pekerjaan perbaikan jaringan listrik itu semuanya mengandung unsur K3. Jadi semua unsur K3 itu harus dipenuhi pada saat kita semua melaksanakan pekerjaan, dari mulai pemakaian APD dan juga SOP yang harus diterapkan. Seperti itu. Kalau misal ya Pak, teman-teman ini ada yang minat bekerja di PLN Lawi ini. Nah, soft skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai teknisi listrik di PLN Lawi ini Pak? Untuk soft skill, Ya. jadi untuk soft skill sama hard skill yang ingin bekerja atau bergabung di PLN Lawi. Jadi menurut saya sih di PLN itu kita nggak terlalu banyak mementingkan soft skill sama hard skill. Jadi intinya orang yang mau bekerja di PLN Lawi itu adalah orang yang mau belajar. Jadi orang bodoh pun kalau misalnya orang yang mau belajar di PLN, dia akan bisa dengan sendirinya. Jadi kita nggak butuh orang yang punya soft skill sama hard skillnya bagus. Yang ditakutkan adalah ketika dia punya soft skill sama hard skill yang bagus, dia akan merasa sok dengan keahliannya, merasa keminter atau merasa pinter sendiri dengan keahliannya. Kayak banyak sering dialami. Jadi terkait dengan kejadian K3, orang tersebut sudah terbiasa, sudah pintar terkait pekerjaan tersebut, dia nggak mau pakai APD. Ternyata ketika mulai bekerja dia lupa memakai APD karena sudah terbiasa, akhirnya dia terjadi kecelakaan karena nggak memakai APD tersebut. Jadi intinya PLN itu mau merekrut orang adalah orang-orang yang mau belajar.
Terus ini menyangkut pertanyaan pertama. Bagaimana Anda akan menanggapi keluhan pelanggan tentang gangguan listrik? Nah, untuk gangguan listrik sendiri semua sekarang itu udah by sistem yang itu namanya by aplikasi semua di PLN Mobile. Untuk penanganan sendiri ketika ada laporan itu maksimal kita setengah jam harus sudah ada di lokasi, dan untuk perbaikan maksimal itu 1 jam. Itu untuk gangguan di perumahan biasa. Jadi semuanya itu, semua proses bisnis sekarang di PLN itu udah banyak aplikasi semua. Adapun nanti datang ke sini, mesti dari sini juga diarahkan untuk pakai aplikasi. Kalau 1 jam itu udah selesai atau tergantung masalahnya, Pak? Kalau misal di rumahan itu rata-rata ya sampai selesai. 1 jam bisa selesai nggak apa-apa itu. Kecuali kalau misal kejadian force major, bencana alam, itu memang kita butuh waktu agak lama untuk penormalannya lagi. Pernahkah Anda menghadapi situasi darurat di tempat kerja? Situasi darurat ya ketika pada saat bencana alam kurang lebih bulan Maret itu Setelah bulan puasa. Waisak itu bulan Maret. Pas lagi awal bulan puasa itu kan kita sempat kejadian bencana alam itu kan, jadi banyak pohon-pohon tumbang segala macam dari mulai kejadian tersebut. Nah itu adalah kejadian darurat buat PLN karena beberapa jaringan kita itu padam terkena pohon rubuh. Jadi imbasnya terkena pohon rubuh itu adalah banyak banget rumah-rumah yang padam terkena bencana alam tersebut. Jadi tingkat daruratnya itu sendiri adalah banyak rumah padam. Jadi semua personil yang ada di PLN Slawi kita turun semua, dan juga kita butuh bantuan stakeholder juga dari dinas lingkungan hidup, dari dinas BPBD sebenarnya turun membantu PLN untuk percepatan recovery penanganan gangguan itu sendiri. Berarti kalau bencana itu pemadamannya itu cukup lama ya Pak, karena pemadaman listrik yang mendadak karena akibat bencana. Ya memang cukup lama, dan juga kalau misalnya ada pohon ambruk pun kita juga dari pihak daerah dan juga pihak BPBD pun kita juga nggak bisa asal motong pohonnya. Jadi mereka juga punya SOP-nya mereka sendiri, pohon itu harus dipotong berapa senti atau berapa meter. Nah kita juga nggak bisa asal motong, jadi kita harus motong itu harus menunggu tim daerah itu datang sendiri. Kalau daerah itu datang, baru kita baru boleh eksekusi pohon-pohonnya roboh itu sendiri. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya Pak. Sudah berarti. Cukup. Sudah. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila jawaban dari kami masih kurang memuaskan atau masih belum terjawab sepenuhnya. Semoga dapat bermanfaat dengan baik.